ngene wae tak takon, dijawab jujur. Pak Lurah, gajimu piro? Gaji nggih, Gus. Di desa ini Cepet boyoku selak kesel. Gaji. siltap nggih, 2.400.000, Gus. Kuwi tunjangan, total. Bengkok nggih mboten saged, Gus. Kita kalkulasi tahunan, Gus. Nah, sekira-kira bengkokmu setahun oleh duit piro? Men rakyatmu ngerti Pak Lurah, men rekakan penjaluk. Tak ewangi Pak Lurah. Luas nggih. Nggak bisa, Gus. Tetep orang aku. Soale meh ngaku ning kene ana Kapolsek. Lah ketok akeh Kapolseke melu njaluk. Mboten kata mboten. Gajine Pak Lurah niku 2,5 juta. Kalajengaken adicara ingkang angka gangsal nuwun inggih mau'izatul hasanah ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Rama Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Dumateng panjenenganipun wekdal sapanggenan kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka Tabligh Akbar Dukuh Bajingan Gadingan Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Sukolilo rahimakumullah. Tuku nongko bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Sukolilo yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Jujur, saya malam hari ini mendapatkan undangan istighosah kebangsaan dari Istana Negara untuk bisa hadir di Istana Merdeka bersama Bapak Presiden. Begitu saya lihat jadwal saya, di situ ada 1 jadwal di Kendal, 3 jadwal di Pati. Pilihannya saya ke Istana Negara atau saya ke Pati. Dan ternyata setelah saya pertimbangkan, saya lebih bangga ketemu dengan rakyat cilik dibandingkan saya ke istana. Walaupun di istana hitungannya lebih jelas dibandingkan di Sukolilo. Tapi semata-mata karena cinta. Alhamdulillah. Maka di situ kemudian saya ingat betul. Dulu guru saya berprinsip begini.
Kayak cangkeme cah mburi kayak ngopo ya. Gak kebagian tempat. Dulu guru saya mengatakan begini. Saya itu sering Pak, dilema. Undangan yang harus saya penuhi. Dari jamaah atau dari instansi. Tapi saya selalu menyampaikan, jadi penting itu baik. Jadi penting itu baik. Tapi lebih penting jadi orang baik. Hari ini banyak orang pengen jadi orang penting. Tapi lupa untuk jadi orang baik. Banyak orang penting bahkan sok penting. Di wilayah itu saya lebih suka menjadi orang baik dibandingkan orang penting. Karena kalau orang penting itu belum mesti baik. Kalau orang baik insya Allah akan jadi penting. Nah, kalau mungkin saya datang ke istana, saya merasa jadi orang penting. Maka pilihan itu tidak saya ambil. Saya pengen jadi orang baik. Makanya saya datang ke Pati. Walaupun sampai sini belas nggak ada suguhan apapun di meja saya. Kere. Nah, dulu guru saya mengatakan begini sama saya, Miftah, jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Saya mikir, karakter orang seperti ini sebenarnya seperti apa yang dimaksud? Ternyata adalah terjawab dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang baik. Saya membayangkan begini Pak. Undangan istana ke saya baru 2 minggu yang lalu. Undangan saya dari Pati sudah berbulan-bulan yang lalu. Saya itu tidak mau memberlakukan jadwal setahun. Saya buat rotasi per 3 atau 4 bulan. Karena kalau semua jadwal saya tulis, jadwal saya bisa penuh setahun 2 tahun. Pertanyaannya, kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Saya kadang-kadang harus dipanggil guru saya di Pekalongan Habib Lutfi. Saya harus dipanggil oleh orang tua saya di Lampung. Kalau 2 tahun saya isi full, pertanyaannya, saya kelonnya kapan? Itulah bedanya Gus Miftah sama Banser. Gus Miftah ngaji terus ratau kelon, Banser kelon terus ya terus ngaji. Jadi ya kelon ya ngaji. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Kalau orang itu baik, ciri-cirinya sederhana. Senang ketemu dengan orang baik. Ada hadis yang berbunyi, al-arwah junudum mujannadah. Lah wong dilungke rene iso dadak muter lho goblok. Ini kalau di Jogja namanya gelas angkringan. Kayak jijiki lho, tutupe pink lho. Saya baru buka puasa Pak, saya belum ngopi. Kebetulan hari ini pas jatah saya puasa.
Kita cium dulu. Sangit. Di dunia ini hanya dua yang bisa membuat saya Satu kopi, dua istri. Ya. Jadi ini Mas Banjar satu lagi Gus, apa? Purel matane lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Al arwah junudum mujannadah. Orang itu Pak, dulu berangkat dari satu kumpulan yang sama. Kalau orang baik itu dulu gennya sama, orang jelek itu gennya sama. Begitu orang baik ini gerombolannya lahir, itu bisa terpisah kemana-mana. Ada yang tinggal di Sumatera, ada yang tinggal di Jawa. Tapi karena dulu gerombolannya sama, ketika di dunia, dia juga kembali menyatu. Makanya kenapa orang baik itu senengnya ngumpul sama orang baik. Orang yang dianggap jelek ngumpulnya sama orang yang dianggap jelek. Makanya kenapa muncul istilah lokalisasi. Karena kemaksiatan yang dilokalisir. Maka purel ngumpulnya ya sama purel. Kok ada orang Sukolilo yang datang? Ya memang. Dia mempunyai akhlak yang kurang baik, kumpulnya sama purel. Walaupun kita tidak bisa menganggap purel itu pasti jelek, belum tentu. Orang itu nggak bisa membedakan Pak, purel sama PSK. Saya ulangi, purel itu bukan PSK. Purel itu bahasa Inggrisnya LC, ladies skirt, pemandu karaoke. Tugasnya milih lagu nemeni tamu karaoke. Tapi sama tamu kemudian dibablas ke karaoke, katok rock dibuka. Kalau saya apal Pak, karena saya kiai ini purel. Kalau mau saya katakan jadwal terakhir saya sebelum pandemi, bulan April saya diundang di Pati oleh komunitas purel se-Kabupaten Pati. Jadi purel-purel karaoke Sak Pati itu Pak, itu ngundang saya ngaji. Kenapa kamu ngundang saya? Ya kan memang Gus Miftah kiai ini purel. Makanya saya di Kalimantan Selatan, Banjarmasin ada mbak-mbak purel, itu dadanya ditato di atas payudara, Gus Miftah. Malam-malam saya dikirimi via WA, Gus, ini ada purel ngefans sama jenengan, dadanya ditato Gus Miftah. Untung saya pas lihat, mata saya pakai kacamata hitam. Sehingga pas saya mendelik tidak kelihatan. Terjadilah video call saya dengan pemilik karaoke. Gus, kalau nggak percaya ini, ayo kita video call. Akhirnya saya video call sama pemilik usaha karaoke. Dan ternyata benar. Mbak Purel dadanya ditato Gus Miftah. Saya tanya, ngapain Mbak? Saya mengidolakan Gus Miftah. Sebagai tanda cinta saya sama Gus Miftah, saya tato Gus Miftah di dada saya. Saya tanya, kenapa kamu nekat? Kan dulu Gus Miftah pernah mengatakan seseorang itu besok di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi saya yakin kita bisa bersama di akhirat. Saya bilang, tato kamu itu bagus, salahnya satu. Apa Gus? Kurang turun dikit. Al arwah junudum mujannadah. Nah, acara malam hari ini acara baik. Di tempat yang baik. Maka saya meyakini yang datang insya Allah semuanya orang baik. Niat yang baik belum tentu diterima dengan baik, tapi pasti akan berakhir dengan baik. Amin. Maka semua yang hadir malam hari ini saya doakan. Kebetulan saya pulang haji. Maka semua yang datang saya doakan, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah.
Kayane wis siap mati iki. Lah wong rong rampung cangkeme wis amin. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Maka semua yang hadir saya doakan, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan, yang berdoa diijabahkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Jika dia tidak kunjung menerima cintamu, ingatlah Tuhan masih menerima taubatmu. Maka saya doakan Pak, yang minta maaf semua saya maafkan, amin. Yang minta doa saya doakan, amin. Yang minta uang saya minta maaf. Pelit matamu, pelit ini loh. Ya Allah, ngopi. Monggo ngerokok kan? Wangsal, cangkem NU ya ora apa-apa, biasa aja. Ayo ngerokok cangkemmu ora apa-apa. Ayo ngerokok ora apa-apa. Aku orang ngerokok. Saya dari kecil nggak pernah ngerokok. Mbak-mbak kalau menikah suka yang ngerokok apa enggak? Ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Suami idaman. Good looking, good rekening. Mila bocah lanang ki harus paham le, sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Good rekening nomor 1 lah. Ngono. Mila lak rupa-rupamu ki elek, tutuplah jeleknya wajahmu dengan bagusnya rekeningmu. Karena cewek sekarang lebih milih laki-laki yang good rekening dibandingkan good looking. Betul Mbak? Kandani. Karena dari good rekening akan menjadikan wajah istri glowing. Betul? Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Iban srewe anan karo sapa ya. Malah enggak status WA, kiai ini kentir, wah awas. Nah, Innallaha yuhibbul musinin. Apa to yu? Oh ketutupan bapak-bapak Kowe njaluk. Innallaha yuhibbul musinin. Allah itu senang sama orang baik. Bahkan disebutkan di ayat yang lain. Inna rahmatallah qaribum minal musinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang baik. Maka kalau pengen dapat rahmat tuh gampang kok. Dadi wong apik. Ini kan yang di atas panggung ini dari profesi yang berbeda-beda. Banser, dadi banser sing apik. Polisi, dadi polisi sing apik. Cangkeme mangane Pak polisi niki. Camat, dadi camat sing apik. Sampingnya sama mana kayak? Kepala desa. Lurah, selamat perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Wah, orang demo ini Jakarta. Saya tahu betul kenapa kepala desa minta perpanjangan 9 tahun. Modalnya durung balik. Jadilah orang baik. Bapak-bapak apapun pangkat dan profesinya. Karena apa? Syarat orang baik itu merupakan syarat supaya mendapatkan rahmat. Kalau pengen dekat dengan rahmat, jadilah orang baik. Kalau bansernya baik, polisinya baik, camatnya baik, kepala desanya baik, semua yang ada ini baik. Walaupun mohon maaf, api kirung mesti menang Pak. Kenapa? Karena kita negara demokrasi. Demokrasi itu yang menang bukan yang baik, tapi yang banyak. Kamu baik, tapi bolone titik kalah. Kamu jelek, bolone oke, menang. Mila Pak Lurah rasa gaya. Sing milih awakmu urung mesti apik. Aja ringahingi Pak Lurah, rungono Pak Lurah. Pak Lurah mulai bingung, kiai ini asu. Santai mawon Pak Lurah. Ini negara demokrasi Pak. Banser wedok lemune ya Allah.
Kok hilang gitu, rasa ngilang. Sing kono ya gede, ya Allah, loro-lorone gede iki lho. Saawak kok bokong kabeh lho cah iki. Santai kok tak sangoni, Nduk. Kamu jaga-jaga, kalau panggungnya roboh kamu ganjel ya. Gede tenan ya Allah. Apa bojone ra kelempoken ya? Ora bahaya ta? Kowe ngadeg kok malah hilang gitu. Kelak munggah panggung mesti rubuh kayak mesti kita ini. Nah, bangsa Indonesia ini bisa merdeka. Kenapa? Karena founding fathers kita, para pendiri bangsa itu orang-orang baik, Pak. Hari ini kita ngomong kemerdekaan toh? Ya. Temanya kemerdekaan. Nah ini Pak Kiai sinten niki? Imam. Pak Kiai Imam. Halo Pak Imam. Wong sing paling menangan sak donya Imam. Nah. Founding fathers, pendiri bangsa itu orang-orang baik. Makanya kenapa bangsa Indonesia ini bisa jadi bangsa yang besar? Karena bangsa ini yang mendirikan adalah orang-orang baik. Contoh kalau ngomong Pancasila, Pak. Kita dulu punya pemuda hebat, namanya Wahid Hasim. Bapak dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Anak dari Hadratus Syekh Hasim As'ari. Mbah Wahid Hasim itu kan meninggal masih usia muda. Tapi ternyata apa? Usia yang pendek mampu memberikan dampak yang luar biasa bagi perjalanan bangsa Indonesia. Demikian juga dengan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu usianya tidak panjang, Pak. Jadi Indonesia itu keren. Ada pahlawan dari NU namanya Diponegoro. Ada pahlawan dari Muhammadiyah namanya Jenderal Sudirman. Makanya kita jangan pernah menganggap orang Muhammadiyah itu musuh. Makanya syairnya Gus Miftah apa? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah. Sudirman itu dai-nya Muhammadiyah. Pangeran Diponegoro itu santri NU. Kok Gus Miftah tahu? Iya, karena Pangeran Diponegoro mondoknya di mbahnya Gus Miftah. Zaman mondok di mbah saya namanya Hasan Besari, nama Pangeran Diponegoro itu masih nama kecilnya, Ontowiryo. Santri nih Pak. Mondok ini mbahku Ponorogo. Dari Ponorogo mondok ke Kartosuro, Surakarta. Saya besok tanggal 3 ada acara di Balai Kota Surakarta sama Mas Gibran. Saya nggak tahu. Hari ini MK kayaknya menyetujui calon wakil presiden umurnya boleh 35 tahun. Mas Gibran tuh usianya 37 tahun. Jangan-jangan besok cawapresnya Mas Gibran. Saya nggak pernah tahu. Wallahu a'lam. Kalau saya jelas presiden, para pendosa. Rakyatnya sopo? Yo imam, yo lurah.
Positif. Ontowiryo ngaji di Kartosuro. Ngaji kitab kuning setelah dari bahasan Besari. Kiainya namanya siapa Pak? Kiai Taftazani. Saya mau mengatakan NU itu punya pahlawan, Muhammadiyah juga punya pahlawan. Dari Kartosuro pindah ke Bagelen. Bagelen itu mana Bapak Ibu? Purworejo. Ngaji kitab Jalalain sama Mbah Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Salaman Magelang. Ngaji kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Makanya di Ponegoro itu mboten badalhar. Mbah Nur Muhammad itu makamnya di Ngadiwongso, sampingnya Mbah Hamid Kajoran. Makanya kenapa Ontowiryo jadi orang besar? Anda tahu siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo. Betul Pak, mboten nama pangeran Diponegoro Pak. Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Makamnya di Makassar. Jenderal Sudirman Muhammadiyah usianya tidak panjang. Beliau dulu guru Muhammadiyah. Apa bedanya Muhammadiyah sama NU hari ini? Bedanya satu. Anaknya Kiai NU dipanggil Gus. Anaknya Ustadz Muhammadiyah dipanggil Guys. Hai guys, Muhammadiyah. Kalau orang NU sukanya panjang, orang Muhammadiyah sukanya pendek. Ibu-ibu Sukolilo seneng yang panjang atau pendek? Namu dawa apa pendek? Sing lemu mon dia. Mosok mulih. Engko tak wenehi duit, santai wae sing lemu. Ndi-ndi ngetok. Ngomong duit ngadeg, halah. Dasar cewek matre. NU Muhammadiyah. Saiki si NU. Bapak NU Ibu Mus. Ratenanan belas. 5. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat yuk. Pilih rahmat apa berkat? Dua-duanya. Oleh rahmat ra entuk berkat ya keluwen yi. Padha karo anu. Kacang itu gurih. Dikacangin ya perih Mas. Kowe di bojo Kang? Mbok, rupane tuwa kaya ngene kok. Jenengan iku umure pira to? 50. 50. Tapi pikir swidak. Remu tuwa banget ini. Dadi Banser mun pinten tahun? Mohon 25 tahun. 25 tahun. Masya Allah keren nih. Iki lho hebatnya Banser. Jajal polisi ceton duwe gaji. Banser gajine kok ngendi? Wong panitia pengajian kadang-kadang ngerokok ya lali. Pakai duit. Nggih tuku rokok tapi sing makili sing lemu kae. Ayo. Cah lemu rene yo ning ngarepku kene. Sing mbake lemu iki lho. Ah Rene yo. Ya Allah. Rene yo. Tak takoni dhisik. Oh, cah lemu malah minggat diparani wong ganteng ki. Halah. Kamu nafsu ya sama aku. Ora tak takoni Rene yo. Ora saya isin.
Nang kamar yo ngisin-ngisini. Jenengmu sapa? Lah malah ngene iki lho. Aku yo isin kok. Malah ngene iki lho. Kon ndelok dhewe kok. Kurang ajar kok Yud. Jenengmu sapa? Nyoh ngene. Gemes aku. Ngerti tak gebukmu malah ngono. Rene yo. Nyilih mikir tak takon mbake jenenge sapa. Ngusir tak takoni jenengmu sapa? Kemayune Ani. Ngosek nik rene yo. Cah banjur isinan. Umurmu pira? 3 doso. Wis rabi? Sampun. Apa bojomu ora bingung goleki nganune? Hah? Apa? Oh garwane Banser. Garwane sing pundi? Iki. Alah kok iki. Bambang. Wah. Ya tak kayak duit ini. Nggih tuku rokok Banser. Yo ora kabeh rupamu. Mosok kene kabeh. Kowe cekel mikir apa-apa. Walah, cah lemu isinan. Nggih tuku rokok. Rokoke sak bungkus piro tak kurang rokok? 5.000. 50.000 matamu rokok 50.000 iki lho. Ki rokok apa? Lu, Pak, Mo. Nang gitu rokok. Kemayune. Kuwi nggih Banser iki nggih kowe. Rene. Iki nggih kowe. Ya. Cek dihitung pira? Ndelok dhisik pira? Bener penem. Rene ndelok dhisik. Mong ngitung ketok. Ora nyoyuni nik. Kok malah takon sedaya? Lah iya, Cuk. Aku rong amplopan. Wis dirampok karo Ani. Lah kemayune ngomong ngene kae lho. Iki bojone arepe kelon, bingung. Akhirnya golek bantuan lalat. Sing mampu ya kuwi nggone. Ya Allah. Napa nih? Kayak ya lemu. Begini kene ngundang aku kon ngaji apa kon bagi duit ta? Kowe yang njaluk duit. Ya kowe rene tak kaya 100.000. Kok bocah wedok kene lemu kabeh ya? Kowe ndek bojo rong? Ndek bojo. Wis meteng. Muga-muga mulih meteng meneh ya. Kembar 15. Kowe ya lemu. Sing takon sapa? Kayak bakule cerewet meneh. Shallu ala Nabi Muhammad. Bangsa ini besar karena banyak orang baik. Dan luar biasanya apa? Walaupun bangsa ini mayoritas muslim, hitungannya 85%, ternyata tidak semua pahlawan itu beragama Islam. Siapa yang bisa menyebutkan nama pahlawan non-Islam? Sinten Bu? Panjaitan, Patimura, Yosudarso. Semua meneh. Kok Panji Gumilang ki apa? Panji Gumilang. Ki Panji Gumilang ki pahlawan apa? Sapa meneh Mas Panjenengan? Jenengan namanya sinten? Sobirin. Ya Allah, pantesan sabar banget rupane iki ya Allah. Sapa pahlawan meneh? Lucinta Luna. Nah,
Bangsa ini bukan bangsa agama, tapi agamis. Bangsa Indonesia adalah bangsa kesepakatan yang disepakati oleh semua orang yang terlibat untuk kemerdekaan ini. Maka hari ini ada upaya-upaya dari orang-orang yang tidak memahami sejarah perjuangan bangsa, pengen kembali mengotak-atik NKRI. Dengan mengatakan apa? Pancasila tidak cocok sebagai ideologi negara. Padahal nyuwun sewu, NU itu bersepakat bahwa Indonesia itu PBNU. PBNU itu apa Pak? P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 1945, PBNU. Contoh Pancasila sebagai sebuah ideologi. Begitu draft Pancasila disepakati oleh tim pembuat Pancasila, Bung Karno, Yamin dan kawan-kawan berinisiatif menitipkan Pancasila kepada Mbah Wahid Hasyim untuk disuwuk oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu dipanggil Hadratus Syekh, nggak sembarangan. Di Indonesia itu yang dipanggil Hadratus Syekh cuma 2. Satu, makamnya di Gresik, seorang tokoh perempuan namanya Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun. Yang kedua Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari dipanggil Hadratus Syekh? Karena beliau hafal dengan Kutubus Sittah. 6 kitab hadis beliau hafal. Celakanya apa? Hari ini orang-orang yang pemahaman agamanya tidak seberapa, hafalan hadisnya juga tidak seberapa, hafalan ayatnya juga tidak seberapa, mulai mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Harus diganti dengan sistem yang lain. Sistem apa yang dimaksud? HTI mempropagandakan Pancasila akan diganti dengan khilafah. Maka kemudian pemerintah mengeluarkan keputusan HTI organisasi terlarang. Sama terlarangnya dengan PKI. Sama terlarangnya dengan FPI. Betul Pak Kapolsek? Betul. Artinya kalau hari ini masih ada orang teriak-teriak kemana bawa bendera HTI. Itu nyuwun sewu. Kalau polisi tidak bertindak maka Banser yang harus bertindak. Ya. Sobirin siap? Ya. 1.000. Sugih Kiai ini Prabowo, Kiai ini sarkem kok. Imam melu ning sarkem ya ora mulih. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, banyak orang dari kalangan radikalis yang mulai masuk untuk mengotak-ngotik bentuk negara. Makanya nyuwun sewu, karena ini kajian kebangsaan. Saya itu beberapa kali dapat undangan dari luar negeri untuk berbicara tentang radikalisme dan intoleransi. Masih ingat ceramah Gus Miftah di gereja Jakarta Utara tahun 2021. Saya diundang ceramah di Jakarta yang ngundang gereja. Setelah itu saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan intoleransi. Saya di Indonesia membuat gerakan yang diperintah sama Bapak Presiden, namanya Gerakan Moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Perintah langsung dari Bapak Presiden. Maka wong pati ra usah kaget kalau Gus Miftah itu sering banget ceramah di hadapan Presiden. Kayak terakhir Ramadan kemarin, Pak Presiden mengumpulkan ketua umum parpol biar akur. Di situ ada Pak Prabowo, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, ada Pak Mardiono, ada Pak Presiden, banyak menteri. Siapa yang ceramah? Gus Miftah. Sholat duhur sebagai imam, lanjut dengan tausiah. Maka hari itu yang mimpin Indonesia bukan Pak Jokowi, tapi Gus Miftah. Karena Gus Miftah imam sholat duhur Pak Jokowi.
Buktinya apa? Pak Jokowi manut dengan semua apa yang saya lakukan. Wah. Imam, udah iki imame iki. Saya mau sholat tengok ke belakang. Sawu sufufakum fis sholah. Luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pas di belakang saya Pak Jokowi. Pak Jokowi jawab, enggih Gus. Bagus. Manut karo aku mam. Ora bahaya toh, ora cah kendel kok. Begitu aku takbir, Allahu Akbar, Pak Jokowi melu. Oh, imam. Aku ruko, Pak Jokowi tak lirik, melu ruko. Ya ora, mosok ngimame kok ngelirik. Lagi ngomong-ngomong ngimami sholat dadi kelingan. Ana kiai desa, Pak. Teng mriki sing ngurusi wong mati jenenge napa? Mudin. Ah, Mudin. Mbah Mudin iki imam masjid. Wong desa banget. Anake gaul, rambutnya gondrong, keriting, mangkat ning kota, mulih rambutnya lurus. Mbah Mudin takon, Nduk, rambutmu mau apa ki? Wah, kok dadi lurus? Niki Pak, kula rebonding. Kiai desa ora paham rebonding niku napa. Akhirnya takon, rebonding ki apa, Nduk? Walah Pak, mosok rebonding ra ngerti. Apa, Nduk? Rebonding itu diluruskan. Oh, diluruskan. Akhirnya Mbah Mudin ngimami sholat Jumat. Begitu ngimami sholat Jumat tengok ke belakang. Sawu sufufakum fis sholah. Tolong softnya direbonding. Makmume bingung. Soft kok direbonding ki apa? Nah, Islam yang diambil oleh Nahdlatul Ulama modelnya adalah kita bisa baca dalam Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, umat yang wasatiyah. Islamnya apa? Islam yang moderat. Maka kenapa NU itu punya istilah tawasud, imbang di tengah-tengah. Punya istilah tasamuh, menghormati sesama agama dan organisasi. Maka jangankan sesama umat Islam, orang non-Islam saja kita hormati. Contoh, boleh nggak orang non-Islam makan pemberian orang non-Islam? Orang Islam makan pemberian orang non-Islam atau sebaliknya? Saya jawab boleh. Contohnya siapa Pak? Kanjeng Nabi Muhammad. Duwe paman Abu Lahab. Abu Lahab itu musuhi Kanjeng Nabi ketika Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Artinya apa? Di usia 1 sampai 40 tahun ada interaksi antara Kanjeng Nabi dengan keluarganya termasuk Abu Lahab. Kira-kira Pak, karo ponakane, mungkin gak Abu Lahab belas gak memberi apa-apa? Ora mungkin. Minimal menehi permen siji. Berarti apa? Tumbuh dari daging dan darahnya Kanjeng Nabi juga ada pemberian dari Abu Lahab. Berarti menerima pemberian non-Islam itu boleh. Malih Musa duwe bapak angkat sinten Pak? Fir'aun. Fir'aun itu ngopeni Musa dari bayi. Berarti apa? Tumbuh darah dagingnya Musa dari rezekinya si Fir'aun. Mila wong NU niku nyantai, duwe tangga Kristen ya dihormati. Saya ada orang Kristen, wong tetangga saya itu mayoritas Katolik. Selatan rumah saya itu pendeta, utara rumah saya kuburan. Seumur hidup Pak Polisi, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Lan jenengan tindak nggen kula Pak, sakderenge ketemu kula niku ketemu asu. Soalnya tangga kula niku asu, ngingu asu kabeh. Kan tiyang Katolik. Wong Katolik rata-rata ngingu asu. Jadi lah Pak Imam tindak nggen kula sakderenge ketemu kula sampun ketemu asu. Ngomong asu ngopo nyawang aku asu ngono. Cah Hadra selawatan dhisik. Aku tak ngopi dhisik. MDS Rijalul Ansor Sukolilo. Nggih, leres iki. Oh, niki Hadra jenenge napa niki? Rijalul Ansor. Rijalul Ansor. Nggih. Seragammu kaya rondo iki lho alhamdulillah. Ya wis, kok tak sangone nggih tuku sego gandul. Ya. 50.000 cukup toh? Wah, ampun ya. 1 juta ya. Ayo, arep nyanyi lagu apa le?
Ngersake lagu napa? Oh, alamate Ayu Ting Ting. Alamat palsu. Ya wes, alamatnya anak soleh le. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Alamate anak soleh iku babat ba'dani mu'min anut ing syariat kau dengarlah sadar anos ngendikanen kapindo mulyakaken ing wonten alamat
degane sasedotan entek ya. Deke bekasmu murin. Entek lho Rin. Degan bajingan ngerti po? Oh gadingan. Gadingan. Kok tadi bajingan? Iya gadingan. Sing ngomong bajingan ki sapa to? Ngono. Salah. Ora bahaya ta? Ora. Cuaks. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Mriki teng nguren adoh mboten? Nguren siti. 30 kilo. 30 kilo. Aduh men yo berarti rampung ini pengajiane mesake kono. Nguren. Pundi? Oh. Itu sekitar 35. Oh, sak jam berarti. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Saya tenang. Cah Hadro sangone dhisik mesake kae. Ini perwakilan kene Cah Hadro. Wah, bangkrut ki aku. Endi? Sing bengok mesti mlebu surga kae. Ning cangkeme ning neraka. Jenengmu sapa? Ubed. Ubat. Nyang gitu ku nasi gandul. Insyaallah bangkrut. Ora apa-apa. Kiai ini presiden kok. Sugih. Ku ya pengen mam. Kaya aku mbahmu mam. Ngentang-ngenteni. Sabar mam. Engko tak kei mam ya. Bar subuh mara ning pondok. Pokoknya lak gelem melu ngaji ngoten iki pokoke kaya Sobirin barang mesti selamat. Besok lak mati ning alam kubur takone to Rin. Sobirin, man robuka? Jawaban, kamu nanya. Giyebuk cangkemmu Rin. Ajeng kula paringi pirsa tentang ciri-ciri orang yang berpaham radikal di Indonesia. Ini Pak. Nomor 1. Saya kebetulan fokus betul kali masalah-masalah seperti ini. Sampai saya besok kowe iki nutupi kalau bro kalau dengkulmu iki lho ngono. Nah, nutupi kalau malah nutupi meneh. Rodok mundur iki. Napa jenengan mriki mawon menawa nutupi ini. Malah lungguhe ngomong ini iki. Ya ora apa-apa wong alat-alatune wis kempes kok. Nomor 1, orang yang berpaham radikal itu ciri-ciri ini nopo. Ini kalau ada di lingkungan kita tolong jenengan langsung ngomong kali perangkat. Tidak menerima khilafiyah. Tidak menerima perbedaan. Menganggap pahamnya paling benar, paham orang lain salah. Padahal urip niku mesti beda. Ayo jenengan takon bab napa? Mesti beda. Soal orang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Niku mon beda, Pak. Iya. Mila awake dhewe pilihan presiden beda iki ya lumrah. Jenengan teng ngarep son mawon mriki. Mang ada mikir mriko malih. Nah. Lak pengen longgar nyuwun sewu, Pak. Teng dhuwur teratak mawon. Cara cilikanku mbiyen krungu pengajian mung krungu suarane kuwi wis marem iki. Saiki ngomong kudu ndelok raiku ngono lho. Apa mergo aku ganteng. Apa Bu? Kacamata lepas. Sorry. Saya lepas kacamata, janda pingsan. Gayane Mbak iki nutup cangkem tak pikir isin. Bono pamer cincin. Cincin imitasi yang gaya. Kayak begini kok jamaah haji mulai saka Makassar. Nggawa emas 180 gram. Jebule.
palsu. Lah kere aku. Lah ngene iki ya asli. Napa Bu? Berdiri? Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Ini adalah contoh berdiri. Ya wis tak ngadeg. Rin, entek degane. Pon tak ngadeg, sampun. Wis njaluk apa meneh? Sarunge copot, cangkemmu sarunge copot iki lho. Wangel ngurusi wong pati. Mangan roti ngombene susu. Hei wong pati, I love you. Kemayune. Kita cilik-cilik ya ngopo meneh kuwi. Njaluk sangu. Bah, aku lak nyangone cah cilik iki rugi. Soalnya apa langsung dijaluk karo mbokne. Lak duit wis dicekel karo mbokne, kira-kira balik apa ora? Ora. Wong wedok iki anane mung tambah-tambahan ora ana pembagian, apa meneh pengurangan. Nggih napa mboten? Ciri-cirine biasanya jilbabe ijo. Jenengan mesti muslimat. Ora sah ngaku ketok ambune balsem. Orang radikal itu tidak bisa menerima khilafiyah, tidak bisa menerima perbedaan. Padahal nyuwun sewu, ayat itu turun pasti multi tafsir, nggak mungkin nggak. Makanya nggak ada mufasir yang mengklaim tafsirnya paling benar, orang mungkin ono Pak. Sa'alim alime Gus Baha, beliau nggak akan pernah mengklaim tafsirnya paling benar. Kenapa? Karena memang Quran itu turun multi tafsir. Tapi justru inilah kemudian dibutuhkan kedewasaan. Contoh, jangankan ayat Quran, mumpung ono Pak polisi, neng dalan ono tabrakan, der, umpamane ning tabrakan. Wong tabrakan kan yo banter yo, masa ter yo ora pantes. Jenengan kaget, tes jantung. Berarti jenengan tasik gadah jantung. Lah Pak Kapolsek ini kayak pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Jenenge sapa kuwi? Sahlan. Sahlan ki artine gampang. Kuwi mila lah ana tamu ning kantor polisi digampangke ra dingel-ngel. Ketok-ketok iki lah urusan karo polisi angel banget ngoten nggih. Lah aku ki sing kan biyen protes niku tes gawe SIM. Tesnya digawe muter-muter. Apa rumangsane dalan ning Pati ki ngumumi iki lak ya ora to. Kaya seolah-olah ki golek salahe mawon. Tak protes sampai Mabes Polri. Mbok ya rasane kok neko ngono lho. Gawe SIM kok dak menggok ngene ngono ki. Ya repot mendandan. Lah iso digawe gampang ki aja digawe susah. Malah saat ini kita bisa digawe susah, ngapa digawe gampang. Contoh nih gawe SIM. Kok sempak gitu ngawur kita. Tapi polisi hari ini kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat lebih dari 80%. Tepuk tangan tuh Pak polisi. Ini Jawa Tengah juga gede-gede Pak Sahlan. Ora pantes, polisi kok watangnya gede. Kuwi mesti manuke cilik. Kula wenehi contoh babakan ayat niki wau. Teng mriki ana tabrakan, der, ora banter neh. Kaget meneh. Sing delok tabrakan ning dalan kuwi mau siji ana kiai, loro polisi, telu makelar. Kira-kira cara pandangnya berbeda napa mboten? Beda, Pak. Begitu der sing delok kiai langsung bengok, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya lumrah Pak Kiai kok. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Lah sing delok Pak Sahlan sebagai polisi beda. Dier langsung dianalisa.
Ini kalau dilihat dari kecelakaannya kayaknya gara-gara melanggar lampu lalu lintas. Harusnya berhenti, ketoknya ditabrak. Milola ana lampu merah niku mandek. Rungokno. Ora kaya wong wedok numpak motor, rating nganan belok ngiwa. Ya Allah. Wis wong pati yo an kuwi. Klaster terkuat di muka bumi, the power of emak-emak. Biasanya jilbabnya abang. Der. Begitu sing delok kiai, innalillah. Sing delok polisi, langgar lampu merah. Lak sing delok makelar wis beda meneh. Dia didelok montore rusak 70%. Rego motor 10 juta. Iki lak didol mung payu 3 juta. Padahal nyuwun sewu napa? Kejadiane padha. Berangkat dari kacamata yang berbeda melahirkan tafsir yang berbeda. Apa meneh ayat? Nggih napa mboten? Ayo. Saiki ngene, wong sakmene mbane kabeh nyawang Gus Miftah. Antara satu dan yang lainnya ketika disuruh menggambarkan dan mendeskripsikan Gus Miftah pasti beda-beda. Sing ngono ndelok, Gus Miftah kae blangkone ireng. Sing fokus kepada blangkone. Sing ning kene fokus karo kacamatane. Sing ning kene fokus karo katoke. Kae sing ndike sarung apa katok. Bentuke wae lucu apa meneh isine matang. Lho aku karo Pak Kapolsek ya beda kok. Pak Kapolsek wetenge gede manuke cilik. Agus Miftah wetenge cilik berarti manuke ini objeknya sama, dilihat dari kacamata yang berbeda akan melahirkan pandangan yang berbeda. Apa meneh ayat Quran, Pak? Tapi sing goblok niku napa? Kula duwe kanca MTA. Jaman biyen niku MTA kan watosi biyen ra umum, Pak. Nafsirke ayat wonten surat At-Taubah ayat 89 kalau nggak salah. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Ayat ini dijadikan dalil untuk menolak tahlilan. Alasannya apa? Wala tusolli. Janganlah kamu sekali-kali mendoakan, mensolatkan. Ngala ahadim minhum. Orang yang mati salah satu di antara mereka. Dia digeneralisir, digebiah uyah. Kabeh wong ora entuk didongake, ora entuk ditahlili. Ora didelok. Sing dimaksud ala ahadim minhum niku sapa? Siji wong munafik, loro wong kafir. Mila mbiyen Mbah Hasyim Muzadi zaman jadi ketua umum PBNU, beliau mengatakan apa? Jenazah koruptor kalau mati nggak usah disolati. Soale koruptor niku munafik. Mila lak camate pengen disolati, ojo korupsi. He lurah rungokno kupingmu. Ora udut wae. Tapi lah didelok sangka penampilannya ketoke lurah iki wong halus ketoke. Wong jujur ketoke. Lah ingah-ingih kaya ngono kok korupsi ra pantes Pak Lurah. Mesti dadi sasarane warga ya Pak Lurah iki. Ayo wingi zaman BLT, sing paling mendhase sapa? Pak Lurah. BLT-ne mung 200, sing pengen entuk wong 500. Lurahe mumet, akhirnya didom sesuai dengan keputusan Pak Lurah. Sing ra kebagian cerewet. Aku ra keduman soalnya BLT-ne didom dulure lurahe dhewe. Ada yang bilang seperti itu? Itu benar. Benar-benar salah. Mesake lurahmu iki lho. Lah ngomong bajingan ki lucu kok. Ngendi mau? Gadingan. Wong BLT untuk orang miskin. Sing duwe mobil ngaku miskin. Sing gelange gede-gede ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Tak ewangi merah. Lurah kok kurune ya Allah. Lurah tak kayak duit 100.000 nggih jimat ben ra korupsi. Dicekel Pak Lurah. Aja korupsi Pak Lurah. Cie camate pengen cie.
Lak camat kali lurah niku sakniki nyuwun sewu abot lurah. Soalnya lurah niku duwe dana desa ya Pak Camat ya. Dan di mana-mana potensi korupsi itu muncul dari dana desa. Milo Pak Lurah pengen selamat niku gampang. Wis, dana desa kamu gunakan sesuai dengan peruntukannya. Lak tiang gadingan pengen lurah ra korupsi, ra usah kakean ngejokke proposal ngene Pak Lurah. Wong lurah niku gajine titik paling mung sekitar 5 juta. Ora ono Pak Lurah. Sik ngene wae tak takon, dijawab jujur. Pak Lurah, gajimu piro? Gaji nggih, Gus. Di desa ini Cepet boyoku selah kesel. siltap nggih, 2.400.000, Gus. Kuwi tunjangan, total. Bengkok nggih mboten saged, Gus. Kita kalkulasi tahunan, Gus. Nah, sekira-kira bengkokmu setahun oleh duit piro? Men rakyatmu ngerti Pak Lurah, men rekakan penjaluk. Tak ewangi Pak Lurah. Luas nggih. Nggak bisa, Gus. Tetep orang aku. Soale meh ngaku ning kene ana Kapolsek. Lah ketok akeh Kapolsek melu njaluk. Mboten kata mboten. Gajine Pak Lurah niku 2,5 juta. Katakanlah bengkoke niku setahun kalkulasi mohon katakanlah dapat 100 juta. 100 juta bagi 12. Mung pira to? Ora akeh. Mila Pak Lurah ra kuat ngundang ngaji aku. Mung numpang karo panitia malam hari ini. Mohon maaf Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kapolsek. Kita berada di atas panggung yang sama. Tapi dengan amplop yang berbeda. Niki lho Pak. Loh, rezeki yang berbeda. Tapi ingat, semua orang mau punya rezeki masing-masing. Rezeki kula niku nyuwun sewu. Ketemu kalian jenengan kalian jamaah. Mila kula ditawani dadi menteri agama, kula moh. Capres-capres iku do mara nggen kula, Gus. Tolong saya dibantu jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, Gus Miftah jadi menteri agama. Tak jawab, moh. Lah aku jadi menteri agama sing seneng wong pati, bola-bali ngundang orang ngamplopi. Masa menteri agama diamplopi kan ra pantes. Bocah hadroh njaluk duit aku terus mesti. Ayo, tak jawab. Ono meneh Gus, mbok nyalon gubernur Jawa Tengah. Emoh. Dadi gubernur reso dandani dalan malah mau onek-onek ki aku. Ayo. Emoh aku. Ra pengen aku Pak Camat. Lurahe wae dadi camat iso apa lurahe kaya ngono kurune ra umum kok. Ketoke lurahe yo fitness iki, awake fit atine ngenes. Sabar Pak Lurah. Ya ora apa-apa wong 100.000 kok. Nggih jimat kaya dompetmu. Diling-iling tekane pati. Pak Lurah sampun rabi. Oh, dereng ping kalih. Ya aja, aku sing gantenge mung siji kok. Kowe rupamu biasa kok loro. Jur, ajur. Kami cinta tanah air Indonesia. Sakniki lak jawab Indonesia sing banter. Tunjukkan keindonesiaanmu. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashab bimam qudwa ada. Wal ali wal ashab
Allah Allah salli iman ala mada wal ali bimang wal ali wal asha. Ayo bocah hadro terakhir sing banter bareng-bareng. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man sallu ala nabi Muhammad. Ciri-ciri radikal tadi sebenarnya ada 5, tapi baru 1 sudah malam. Yang 4 akan saya lanjutkan tahun depan. Sing ngundang Pak Lurah. Nganti lurah ora ngundang cangkeme udunen. Beb Nabil sampun rawuh, kula nyuwun pamit. Beb Nabil akan sholawatan sampai subuh. Monggo Beb lanjut Beb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.